Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selvia Triana Agustina, biasa dipanggil Selvi. Saya dari semester 5 Keuangan A, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri, Program Studi Manajemen. Nah, di sini saya diberi tugas untuk membuat video mengenai pembelajaran yang telah dibahas sebelumnya, mengenai mata kuliah pendidikan anti korupsi. Yang dosen pengampunya yaitu Bapak Yusnedi SHM dan Ibu Fitrianingsi SEMSI. Nah, pada materi-materi yang telah dibahas sebelumnya, saya memilih membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, menurut teman-teman, apa aja sih faktor-faktor penyebab korupsi tersebut? Mari simak videonya. Menurut Nur Syam dalam sebuah artikelnya yang berjudul Penyebab Korupsi, beliau menyatakan bahwa penyebab utama dari tindakan korupsi sebagai penyebab tindak kriminal yang dilakukan oleh para pejabat adalah lebih karena adanya godaan akan materi dunia. Dan menurut Ilham Gunawan 1993, ada beberapa faktor yang menyebabkan negara kita rawan korupsi. Apa saja itu? Nah, yaitu yang pertama, kelemahan ajaran agama dan etika. Kedua, pengaruh kolonialisme atau penjajahan. Ketiga, lemahnya pengaruh pendidikan. Keempat, kemiskinan. Kelima, sanksi hukum yang lemah. Dan keenam, langkahnya lingkungan yang bersih dari korupsi. Dari penjelasan sebelumnya, faktor penyebab korupsi terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Penyebab korupsi dalam perspektif teori. 2. Penyebab korupsi dalam faktor internal dan eksternal. A. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku. 1. Aspek perilaku individu yang terdiri dari sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. 2. Aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena adanya dorongan keluarga. B. Faktor eksternal. Pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku yaitu 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. 2. Aspek ekonomi. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antaranya dengan melakukan korupsi. 3. Aspek politis. Menurut Raharjo, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. 4. Aspek organisasi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi 1. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. 2. Tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar. 3. Kurang memadainya sistem akuntabilitas. 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. 5. Lemahnya pengawasan. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari saya. Semoga semakin menambah wawasan kita yang akan membuat kita untuk berhati-hati agar tidak tergoda, mendekati, ataupun melakukannya. Ingat, sekali tergelincir, sulit untuk keluar kembali. Mari kita kenali agar dapat menghindari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.